Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, pagi. Eh, Mungkin hari ini kita adalah pertemuan ketiga. Nanti satu kali Zoom mungkin tentang, jadi kita ada dua kali nanti join lagi ya. Biasanya saya pakai yang free itu 40 menit. Jadi kita dua kali 40 menit. Nanti setelahnya adik-adik dapat mengerjakan forumnya untuk tugas mandiri, untuk nilai keaktifan. Jadi hari ini di dalam CSR ini, mungkin kalau adik-adik berkecimpung nantinya gitu ya, kita itu perlu adanya mengetahui dari customer journey mapping. Jadi kira-kira secara kasat dilihat dari tampilan awal aja ya, kita bisa mapping mana yang memang menyukai, misalkan, oh dia lagi suka, lagi pengen tas nih hari ini, gitu ya. Oh dia memang lagi cari handphone nih, gitu ya. Misalkan contoh nih ya, saya, oh dia lagi pengen cari iPad nih, gitu atau tab. Oh dia lagi pengen cari tanaman. Terus kemudian, oh dia lagi mau cari hotel misalkan, atau dia mau mencari lembaga kursus, misalnya contohnya seperti itu. Jadi kita akan memapping kira-kira orang yang eh, tertariknya itu dengan apa. Jadi misalkan adik-adik, contohnya adik saya sendiri pecinta Korea gitu ya, suka banget sama Korea, K-pop banget. Nah, itu kita pasti mappingnya adalah, oke, ini yang suka K-pop, K-popnya apa? Dia pasti suka beli apa ya, merchant-merchant yang memang lucu-lucu dari K-pop tersebut. Nah, itu kita mapping lagi. Oh, dia sukanya ini gitu. Misalkan ada yang suka art gitu ya, alat gambar atau mungkin suka gambar. Nah, itu kita arahan ke sana lagi. Tuh. Jadi kita mapping nih kira-kira orang yang cocok, customer yang cocok untuk kita apa. Nah, mengapa sih customer journey mapping ini sangat penting gitu? Karena kita dapat memahami gitu ya, pelanggan itu untuk meningkatkan kepuasan mereka serta layanan kita terhadap mereka. Nah, mungkin kalau adik-adik sekarang lagi lihat di Instagram atau TikTok lagi heboh di wilayah Bekasi, eh, KAI ya, innalillahi, itu tabrakan ya kereta api. Eh, itu karena mungkin adanya yang sedang error gitu ya, karena ada kecelakaan dari mobil itu dan telat untuk si kereta apinya dalam perberhentian gitu. Nah, itu sebenarnya mereka itu juga sangat apa ya, vokal di dalam sosial media tersebut KAI-nya, dan mereka bertanggung jawab dengan kejadian hal tersebut. Tapi kita balik lagi, nah itu perspektif pelanggan gimana gitu. Nah, efek, mungkin ya saya tanya sama teman-teman saya yang memang suka naik kereta api gitu, yang perempuan itu kan biasanya depan sama belakang gitu ya adik-adik. Perspektif mereka akan berbeda nih ketika terjadi kecelakaan seperti ini gitu ya. Mereka pasti eh, nggak mau paling depan atau paling belakang gitu. Saya pun kalau naik kereta sukanya paling tengah gitu, karena saya nggak mau ditabrak dari belakang atau ditabrak dari depan gitu. Itu yang eh, jadi trust issue gitu, atau mungkin kita nggak percaya lagi gitu untuk eh, di kereta yang jalur depan atau belakang, karena ditabraknya dari kalau nggak dari depan dari belakang gitu. Nah, itu yang menjadi membuat si KAI ini memberikan layanan padahal mereka udah bener ya, cuman karena terjadinya sama si sebelum apa ya, tabrakan itu ada eh, mobil taksi gitu, VinFast, itu yang stay di situ yang eh, mogok gitu ya. Jadi mereka mengurangi kecepatan tapi ternyata sensornya juga tidak nyala gitu karena kerusakan itu. Nah, akibatnya memang kita menjadi kurang puas dengan pelayanan yang ada. Tapi itu balik lagi tuh kecelakaan. Nah, sama juga dengan kalau misalkan kita suatu perusahaan atau kita punya bisnis, kita akan meningkatkan pelanggan. Nah, adik-adik biasanya lihat komen
gitu ya. Kalau misalkan adik-adik buka usaha, lihat komen, lihat perspektifnya pelanggan, Kak, yang ini dong, Kak, yang itu biasanya pelanggan suka ngechat, Kak, kayaknya kamu baiknya kayak gini deh. Tuh. Saya pun misalkan adik-adik ada mungkin di akhir sebelum UTS gitu, saya mau minta masukan gitu. Bu, kayaknya kalau kuliah online harusnya kayak gini-gini deh. Kita lah jadi lebih aktif nih, atau Bu, kayaknya kita harusnya kayak gini. Dan saya terus-menerus untuk update kira-kira agar adik-adik dapat mendapatkan ilmunya gitu. Misalkan contoh ya, dulu saya masih online, belum ada rekaman dari si pengajaran saya ini. Dan eh, mungkin adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi saya bilang, Bu, rekam ya Bu gitu. Rekaman saya penuh. Oh ya udah, nanti saya langsung upload aja ke YouTube. Dan itu saya memberikan layanan terhadap kepada adik-adik untuk adik-adik dapat menonton ulang ketika sinyalnya memang buruk gitu. Nah, itu yang merasa pelayanan kita tuh, oh kurang lagi nih, apa kepuasan adik-adik, apa yang kurang lagi nih dari sudut pandang, misalkan contohnya adik-adik sebagai pelanggan saya, gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, itu yang kita perlu lihat lagi, kira-kira dia tuh suka belinya berapa kali sih, itu misalkan contohnya. Adik-adik suka belanja sabun mandi itu berapa kali sih sebulan? Atau sebulan cuma satu kali cukup, atau mungkin bisa beberapa kali karena di rumahnya banyak orang gitu, atau mungkin adik-adik kurang puas sih sama sabun yang ini karena licin atau seperti apa. Nah, itu contohnya adalah kita harus tahu benar-benar menanyakan kira-kira sudut pandang dari pelanggan seperti apa. Nah, biasanya eh, setiap saya ada bisnis gitu ya. Setiap bisnis mereka customer membeli gitu, biasanya saya ada tambahan eh, gratisan gitu ya. Dan saya meminta jika ada masukan, mohon dikabari, jangan lupa bintang limanya. Nah, misalkan mereka masukan tapi mereka puas dengan hal itu. Saya puas, tapi kekurangannya ini. Oh, itu jadi masukan bagi kita. Gitu. Jadi memang itu yang untuk memahami sudut pandang pelanggannya kembali. Nah, mungkin kalau adik-adik lihat ya, ini dari AI ya makanya kayak gini, cuman kita bisa lihat apa itu sih customer journey management gitu ya, untuk si mapping ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari konsep dasar dari customer journey mapping ini secara mendalam gitu. Jadi sebenarnya customer journey itu adalah visual di mana kita melihat perjalanan pelanggan yang mencakup semua fase pengalaman. Contohnya, saya pakai Samsung gitu adik-adik. Nah, pakai dua-duanya lah. Si istilah Android gitu ya. Androidnya saya pakai Samsung. Awalnya saya beli Samsungnya yang memang SS lah ya, yang tingkat atasnya. Tapi saya kecewa dengan hal itu. Baru dipakai 1 tahun mereka sudah green line gitu. Akhirnya saya merasa per nyoba lagi nih pindah ke Oppo gitu. Dan ternyata dari Oppo itu eh Op, oh, Oppo gitu ya. Itu masih banyak, terlalu banyak ada iklannya gitu kalau saya lihat. Dan juga misalkan pindah lagi waktu itu saya nyoba bagus nih kameranya gitu ya. Ke saya lupa ya. Vivo atau satu lagi gitu. Nah, saya ngerasa tuh mereka masih banyak ada beberapa iklan yang karena mungkin murah gitu ya. Akhirnya saya balik lagi ke Samsung tapi yang non yang tipe A lah, bukan tipe S. Itu alasan saya mungkin tipe A itu nggak kayak S yang memang monitornya berbeda. Nah, sampai sekarang pun saya aman gitu setiap menggunakan tipe A tersebut. Nggak ada green line lagi. Itu adalah eh, journey saya gitu sebagai customernya Android. Saya udah coba semuanya, tapi saya balik lagi. Tapi saya pilih yang memang tingkat untuk kerusakannya itu lebih minim gitu. Nah, itu adalah mungkin kalau adik-adik juga journey-nya apa aja gitu. Dalam sebulan adik-adik udah beli apa aja nih?
sukanya gitu ya. Yang adik-adik suka beli saat ini. Nah, itu yang kita eh, tulis gitu istilahnya sebagai sebagai pembisnis ataupun adik-adik sebagai pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dari komponen utamanya gitu ya, dari customer journey mapping ini sebenarnya ada persona pelanggan. Jadi itu adalah yang mewakili segmen target gitu ya. Kira-kira kebutuhan dan harapan pelanggan apa gitu. Nah, kalau adik-adik pikirkan ke dalam suatu bisnis gitu atau mungkin dalam suatu perusahaan. Nah, kira-kira pelanggan butuh apa lagi nih gitu. Kita mikirnya adalah untuk menambah pendapatan. Pastinya apa ya, owner pasti atau direksi butuh adanya, oh kita harus ada nambah pendapatan nih dari sini gitu. Nggak ada harapan dari pelanggan mungkin, oh kalau harganya murah atau harganya bisa masuk di akal, saya beli di situ deh. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan juga sih pelanggan. Nah, itu yang kita bisa lihat. Mungkin kalau adik-adik lihat em, Indomie gitu ya, atau mie yang cepat matang, cepat saji, itu karena kebutuhan dari suatu pelanggan sendiri gitu ya. Jadi misalkan harapannya bisa masak lebih cepat gitu. Atau kita bisa lebih cepat karena masak nasi lama gitu ya. Ada nasi yang instan gitu. Nah, itu adalah kebutuhan dari si pelanggan. Nah, harapannya apa? Mungkin sekarang nasi instan itu lebih mahal ya adik-adik dibanding nasi yang memang kita masak lama misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu ada segmennya tersendiri ya kita harus lihat. Misalnya contoh itu ya, contoh sederhananya. Nah, kemudian ada timelinenya tuh. Nah, itu adalah tahapan perjalanan pelanggan dari kesadaran hingga loyalitas. Jadi, misalkan kita melalui proses tadi ya, saya membeli gitu ya. Kemudian saya sadar nih, ah, saya udah sadar mereknya, saya suka, tapi ternyata pas saya coba beli rusak gitu. Saya nggak mau lagi deh beli itu. Akhirnya saya jadi nggak loyal dengan brand tersebut. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu yang membuat proses yang dilalui oleh si pelanggan tersebut. Jadi adik-adik misalkan, saya perjalanannya nih mau kemana gitu ya. Saya sadar, oh sebenarnya misalkan contoh, sabun mandi aja saya nggak sadar adik-adik. Saya pokoknya carinya yang murah. Pokoknya kalau murah saya beli gitu. Hitungannya namanya juga sabun ya udahlah gitu. Tapi kalau sampo mungkin saya agak loyal karena sampo cocok-cocokan gitu. Nah, itu yang dilalui oleh pelanggan istilah untuk membeli suatu produk ataupun adik-adik misalkan beli jasa nih, misalkan hmm, pengiriman jasa untuk produk adik-adik jualan. Enaknya tuh pakai JNT atau JNE ya gitu. Ah pakai JNT cepet nih gitu atau murah atau JNE agak lama nih misalkan contohnya seperti itu. Nah itu yang membuat adik-adik jadi kayak loyal lah sama si jasa pengiriman tersebut gitu. Kita lihat dulu gitu. Nah, ada juga touch point. Jadi di mana kita bisa lihat titik sentuh dari interaksi yang si pelanggannya ini sama si mereknya ini apakah bisa gitu. Contoh, hmm, Syahrini deh. Dia itu pakai selalu tasnya Hermes, nggak pernah Hermes lah ya. Yang nggak pernah jarang kalau saya lihat dia pakai tas yang Louis Vuitton atau Coach atau ya yang level-levelnya dia lah gitu ya. Gucci, saya lihatnya dia selalu pakai Hermes gitu. Nah, itu yang menjadi touch point atau mana dia yang memang menyentuh terhadap interaksi terhadap pelanggannya dia gitu ya. Si Hermes ini pelanggannya si Syahrini ini gitu ya. Dimana memang antara si Syahrini dengan si merek ini itu pengalamannya dia memang ini pokoknya oke lah kece gitu. Dia beli sampai banyak lah dia koleksi gitu ya. Nah itu yang memang interaksi dengan mereka itu bisa membuat mereka luluh gitu sampai
Mungkin kalau adik-adik lihat yang brand luxury sampai datang ke rumahnya selebgram atau orang-orang kaya gitu ya, yang memang mereka itu butuh untuk seperti itu karena kan setiap kali beli kan miliaran gitu ya. Nah, itu yang memang menjadi pengalaman pelanggan yang sangat berharga. Apalagi ya. Kalau adik-adik lihat Gojek, nah di Gojek itu sebenarnya mungkin kalau saya pernah pinjem punya eh apa ya istilahnya teman saya gitu. Di Gojek aplikasi dari ojeknya sendiri, kita sebagai pengguna sama si eh, mungkin drivernya gimana sih gitu. Dari driver ternyata bisa melihat nilai kita dari driver itu berapa dan dari kita sendiri itu berapa gitu. Jadi driver ini terlihat ada nilai poinnya. Alasannya kenapa? Alasannya kita bisa lihat apakah pengalaman pelanggan ini terhadap driver ini oke atau enggak. Atau si pelanggan ini emang yang rese atau enggak. Jadi istilahnya nanti ada nilainya lah. Nah, itu yang kita bisa lihat ada interaksi di mana kita bisa mendata mereka. Dan itu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan tuh harus ngeliat juga dari segi dua arah. Mitranya kah, misalkan, atau pelanggannya kah, ternyata ada nilai dari suatu mitranya juga. Bukan semuanya, kalau sekarang ya kita bilang pelanggan adalah raja gitu ya. Iya, pelanggan adalah raja. Tapi kita balik lagi, di mana pelanggan itu rese atau enggak sih? Gitu ya. Pelanggan itu keinginannya apa sih? Harapannya dia apa sih sebenarnya? Apa kebalik sama yang akan kita berikan servisnya terhadap si pelanggan ini? Jadi misalkan keadaannya ya, misalkan tahapan perjalanan si pelanggan ini ya, dilalui oleh 5 tahapan adik-adik. Mungkin sedikit em, apa ya? Sedikit cerita gitu ya, sambil saya menjelaskan satu persatu. Contohnya, adik-adik ada yang tahu Mister DIY atau DIY? Tahu Ibu. Tahu? Udah Iya pernah ke Ibu. sana semua? Sudah Ibu. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Oke, itu taunya dari mana? Kalau boleh tahu, tahu Mister DIY ini. Asal tahu aja atau konten kah? Atau adik-adik dari mulut ke mulut, ke Mister DIY yuk beli ini. Tahu ya? Dari mulut ke mulut, Tahu Ibu. aja gitu Bu. Nah, mungkin itu yang akan dari itu kalau itu dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, itu yang membuat kita jadi aware gitu ya. Mungkin gini, contoh, adik-adik tahu gitu ya. Oh, ternyata benar-benar dari mulut ke mulut, ke sini yuk. Nah, yang dari mulut ke mulut itu sebenarnya asalnya lagi dari mana gitu ya. Mungkin si Mister DIY-nya dari konten, sosial medianya, mungkin juga membangun suatu kepercayaan. Barangnya murah-murah tuh, banyak tuh gitu ya. Kita beli apa aja pokoknya ada deh di situ gitu ya. Itu yang akan menarik si pelanggan itu. Jadi itu yang menarik pelanggan mengetahui brandnya. Jadi awareness itu biasanya adalah eh, brand atau product awareness gitu ya. Biasanya kita ngomongnya gitu di dalam segi marketing. Nih, kalau saya kasih tahu ya, customer relationship management itu biasanya kita ranahnya lebih ke marketing banyaknya. Saya lihat di beberapa perusahaan gitu. Tapi adik-adik one day mau bikin suatu sistem atau nanti ke jaringan, itu perlu adanya penjualan kan untuk produk gitu. Nah, itu di suatu perusahaan mau nggak mau kita harus tahu untuk step by step kira-kira menggait suatu customer gitu. Jadi di mana kita harus manage mereka juga gitu. Nah, contoh adik-adik misalkan buat sistem di suatu perusahaan. Nah, customer adik-adik siapa sih gitu. Nah,
Customer adik-adik adalah misalkan kalau eksternal ya customer adik-adik ya eh, dari luar gitu adalah eh, pelanggan tersebut. Tapi kalau customer dari dalam suatu perusahaan ya mungkin aja customernya itu tim HR butuh aplikasi A, terus kemudian atau produksi butuh untuk maintenance atau kira-kira servisnya seperti apa dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu tuh keinginan si eh, pelanggan kita, istilahnya pelanggan eksternal maupun internal. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, sama aja juga dengan awareness ini biasanya kita menarik perhatian. Contohnya, kalau di dunia kerja itu kita bisa keterima kerja kalau orang itu udah tahu kita gitu. Oh, tahu nih namanya ini gitu. Itu yang membuat eh, kita itu jadi merasa lebih menarik dan mereka mengenal kita. Itu adalah awareness tersendiri. Nah, sama dengan customer tahu mau membeli sesuatu pasti lihat ah ini apa sih nggak tahu nih brandnya udahlah yang kita kenal aja gitu sama dengan saya contohnya beli baterai deh baterai jam tuh ya saya kalau beli baterai jam yang ini F-ready gitu ya yang ini ABC gitu kan itu saya tahu yang ada lagi yang baru ternyata di Mister DIY entah dari Cina atau gimana saya lihat harganya nggak beda jauh saya beli yang brandnya aja karena itu saya tahu gitu itu yang membuat lebih menarik pertama-tama perjalanan pelanggan itu tahu dulu gitu mungkin ada beberapa teman-teman di sini misalkan belum ke Mister DIY apaan sih tuh nggak tahu saya mah udahlah gitu tapi ada saya udah bu udah ke situ gitu banyak nih produknya gitu nah itu yang asal tahu dulu gitu nah kemudian akhirnya consideration nah akhirnya dapat memberikan informasi yang jelas nah gitu untuk mengatasi keraguan sebelum memutuskan untuk membeli nah contoh tadi udah dari mulut ke mulut kita udah tahu eh tahu tuh Mister DIY seperti apa nah baru tahu adik-adik udah tahu nih Mister DIY. Adik-adik coba datang ke tokonya. Nah, itu. Ini contoh produk ya. Nanti kalau jasa pun adik-adik juga udah tahu nih brandnya gitu. Misalkan kita butuh jasa, misalkan ada jasa jasa em, sewa, sewa mobil atau mau sewa apa atau adik-adik mau jasa buat video. Nah, itu kita udah ada keinginan untuk menanyakan secara jelas gitu. Nah, dari situ si misalkan contoh ya dari Mister DIY dulu aja. Kita udah jalan nih cuk 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 cuk. Udah dapat informasi nih, di sana ada mau beli ini deh chargeran. Di situ ada gitu. Ke situ aja, ke Mister DIY aja gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, cuk 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 kita datang itu untuk ngatasin keraguan, untuk memutuskan untuk membeli produk tersebut atau adik-adik memutuskan untuk membeli produk secara online kah, atau adik-adik mau datang ke tempatnya kah, atau adik-adik eh, benar-benar mau nih untuk cari informasi. Nah, itu ketika di consideration. Jadi adik-adik masih beli gak ya? Ini cepat rusak nggak ya? Biasanya adik-adik nonton dulu, entah kalau adik-adik mau beli barang kan pasti adik-adik nonton dulu mana barang yang bagus, mana barang yang jelek gitu. Nah, itu adalah masuknya di consideration, di mana adik-adik dapat mengatasi keraguan adik-adik dalam suatu membeli suatu produk atau jasa atau adik-adik misalkan membayar jasa tersebut. Nah, itu yang masuknya di consideration. Nah, setelah adik-adik udah nyari informasi, oh ini barangnya bagus, oh ini jasanya oke. Adik-adik akhirnya sebagai pelanggan ya kita, misalkan kita sebagai pelanggan akhirnya membeli. Nah, dari membeli ini kan ada transaksi ya di dalam pembelian tersebut gitu ya. Entah adik-adik mau beli online atau adik-adik mau beli jasa. Contohnya Netflix ya. Kenapa Netflix itu hmm, kita beli sekali nih. Saya nih, saya mau cerita. Saya beli Netflix itu per 3 bulan sekali.
Alasannya apa? Jadi misalkan 3 bulan saya baru beli satu. Alasannya agar saya itu filmnya udah habis. Saya udah males nih, wah udah nggak ada lagi nih sebulan doang, nunggu nunggu lama. Ah udah biarin aja lah, nggak bisa bayar dulu. Nanti 3 bulan lagi saya baru bayar. Nah itu ketika nanti filmnya udah keluar semua lah. Nah itu yang membuat proses transaksi ada langkah yang jelas gitu ya. Atau adik-adik tiap bulan lah atau setahun langsung langganan. Nah, kalau saya jujur untuk ngirit, saya per 3 bulan. Biar tetap update lah film-film apa sih sekarang. Gitu. Nah, itu yang memang kita udah bayar nih. Langkah jelas untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam pembelian produk kita. Nah, itu kita udah beli gitu, istilahnya. Nah, dari situ nggak selesai adik-adik. Dari membeli itu. Woi, kok dari sini ke skip ya? Nah, dari beli itu kita nggak selesai di situ. Dari beli kita ada namanya sebenarnya masuknya loyalitas pelanggan. Nah, mana di sini? Nah, ini ada perjalanan dari aware lihat dulu dari mulut ke mulut tahu gitu ya. Nah, kemudian kita udah bandingin harga, kita udah bagus produk atau enggak, consideration. Selanjutnya juga kita udah bayar nih, entah online, entah di toko. Kemudian kita masuk di retention gitu untuk gunakan produk mencari bantuan secara teknis. Jadi misalkan udah gunain produknya nih, udah nyoba jasanya nih, tapi gimana cara pemakaiannya? Ngerti nggak nih? Atau mungkin apakah produk itu cocok dengan kita? Gitu. Nah, setelah itu baru masuknya ke advocacy. Jadi, di mana untuk memberikan positif nggak atau rekomendasi ke orang lain. Contoh tadi ya, dari mulut ke mulut, rekomendasi karena oke nih produknya di sini murah, ya saya beli. Nah, itu adalah suatu tujuan sebenarnya dari 5 tahapan ini kita masuk ke tujuan dari CRM. Jadi kita pertama dari awareness ini kita menarik perhatian dan membangun kepercayaan di awal. Tadi untuk brandnya kita keren nih brandnya bagus gitu ya. Kita baru tahu. Nah, lanjut kita memberikan informasi relevan dan menjawab keraguan. Jadi kita informasinya lebih detail gitu ya. Ini beli nggak ya jasanya atau produknya? Oke nggak ya? Dari review-review, oh bagus deh. Saya kalau beli sesuatu online, lihat dulu reviewnya gitu. Bagus nggak? Kalau nggak bagus, ya nggak usah dibeli gitu. Nah itu yang membuat, oke. Habis itu kita mencoba untuk mempermudah proses pembayaran. Nah, adik-adik kalau lihat sekarang ya, jujur saya paling kesel nih kalau ada sekarang masuknya di hmm, tok Shopee gitu ya. Shopee atau Tokopedia itu nggak bisa bayar pakai QRIS. Saya langsung sebel gitu ya. Karena saya rasa pakai kartu saya harus masukin dulu, saya harus copy dulu, saya banyak ke ini kalau QRIS langsung oke, save, terus saya langsung bayar pakai gambar. Itu menurut saya lebih memudahkan. Dan kita bisa bayar dari mana aja gitu ya. Misalkan kita bisa minta tolong teman nih, saya bayar cash atau misalkan dari wilayah lain. Nah, itu yang memang em, apa ya? Kalau misalkan susah ribet dikit, saya udah males tuh. Jujur. Tapi kalau ribet males karena lagi diskon ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak diskon, saya udah males tuh kalau udah ribet-ribet untuk proses pembayarannya. Kemudian, memastikan kepuasan dan solusi cepat jika ada masalah. Ketika nanti produknya udah digunakan atau jasanya sudah dilaksanakan, nah itu biasanya mereka ada komplain kah atau mereka ada puas kah? Mereka akan lihat ada masalahnya di saat itu gitu. Jadi ketika adik-adik habis beli, ini gimana ya caranya? Sama aja kayak misalkan habis beli eh apa ya? Lemari.
kan mesti dirakit. Nah, itu mereka masuknya di retention. Gimana ya, butuh bantuan nih untuk rakitnya. Mereka ternyata kalau saya lihat ya di Mister DIY itu mereka share berbagai di YouTube atau di sosial media mereka cara untuk merakit, cara untuk ini mereka ada share-sharenya. Jadi mereka ada solusi di situ di masalah itu. Selanjutnya, memberikan apresiasi. Nah, dari loyalitas pelanggan itu misalkan dia positif. Nah, kalau adik-adik lihat sekarang di saya pakai Gojek gitu ya atau Grab atau apa ya namanya itu? Lala Move. Mungkin di sana udah ada Lala Move. Ini. Nah, ketika kita ngasih nilai positif ke drivernya atau apa, itu kita akan dapat fee gitu. Sama juga dengan em, dapat apa ya, tambahan poin. Nah, itu yang bisa kita belikan apa nantinya ditukar apa. Nah, ini sebenarnya apresiasi untuk pelanggan yang loyal gitu. Ketika nanti misalkan adik-adik beli di Tokopedia, TikTok Shop, atau mungkin Shopee, itu ketika adik-adik udah beli, adik-adik kasih cerita, ulasan, biasanya adik-adik kan dapat ada kembalian ya. Nah, itu yang memang apresiasi dari program loyalty gitu ya, untuk loyalitas customer sendiri. Jadi itu yang memang agar si customer ini dapat bercerita gitu. Nah, dari situ pun di luar aplikasi online itu pun bisa dari mulut ke mulut itu yang membuat adik-adik mengetahui brand tersebut dan membelinya lagi. Mungkin setiap main mungkin join lagi ke situ. Gak ada yang memang itu adalah 5 tahapan perjalanan modern gitu ya. Nah, contohnya ini tadi kayaknya ini ke skip deh. Oh, ini ke ini deh kayaknya masuk di sini. Sorry, sorry. Nah, dari situ, nah, ada gimana caranya untuk menjelajahi. Ini saya coba cek dulu sebentar ya. Oke. Nah, untuk momen penting dalam perjalanan pelanggan sendiri, gitu ya, kita jelajahi titik keputusan kritis dalam perjalanan pelanggan saat ini. Nah, biasanya kita ngomongnya Zmode sama ngomongnya Vmode, gitu ya. Ada zero moment of truth sama first moment of truth, di mana adalah kunci pemahaman dari pelanggan sendiri. Nah, biasanya dari si Zmode ini, oke, kita coba cek. Nah, biasanya dari si Zmode ini gitu ya, zero moment of truth. Kita balik lagi deh. Saya lebih suka buku dibanding, em, tapi enaknya di PowerPoint gitu ya, secara singkat gitu ya. Di zero moment of truth ini, saat pelanggan pertama kali riset di Google atau YouTube gitu. Kira-kira bener nggak sih produk ini? Bener nggak sih, misalkan adik-adik ya, kalau bangun suatu bisnis atau adik-adik masuk suatu perusahaan, saran saya ya, ketika nanti adik-adik mungkin first graduate, adik-adik coba pilih perusahaan yang memang adik-adik kenali, gitu. Kalau misalkan di luar yang adik-adik dipanggil kan kerja kantor yang adik-adik nggak tahu, please adik-adik searching riset di YouTube reviewnya. Nah, itu adalah sama dengan adik-adik sebenarnya walaupun adik-adik mau bekerja di situ, tapi adik-adik harus riset apakah ini penipuan atau kantornya benar. Nah, sama juga dengan produk. Apakah ini brandnya oke atau ini servisnya oke nggak ya? Atau sakit nih malah misalkan adik-adik mau em, langganan apa ya? Pijat gitu ya misalkan. Nah, apa pijatnya sakit nggak ya nih? Atau malah saya jadi malah sakit di situ. Nah, itu adalah riset dulu.
dari si Google. Biasanya kita pakai review dari tempat. Nah, tapi kalau misalkan di online ya kita kan udah lihat produknya atau servisnya itu ada review-review dari customer atau kita bisa lihat dari YouTube tersendiri reviewnya seperti apa. Nah, dari situ kita ke PMOD atau first moment of truth-nya dulu gitu. Kira-kira fisiknya produk atau servisnya ini oke nggak? Nah, dari pertama kali kita lihat produknya. Nah, misalkan adik-adik lihat aplikasi, oh produknya bagus nih, atau adik-adik langsung lihat fisiknya. Kalau apa servis biasanya kita nggak bisa terlalu apa ya customer relationship itu biasanya banyaknya lebih ke produk sih gitu. Untuk di online sendiri gitu. Dan ada second moment of truth. Nah, saat pelanggan benar-benar merasakan manfaat produk setelah membeli gitu. Adik-adik join lagi ya untuk ini. Nanti kita akan bahas tentang tugasnya. Baik, Ibu. Oke, link yang Baik, sama Ibu. ya. Baik, Bu.